Si gubernur iri, nyindir gubernur konten. Yang penting bantuannya nyata, rakyat ngerasain hasilnya. Ya, dari video ini ya saya melihatnya atau menilainya dari kacamata pribadi saya. Ini bukan hal yang bermaksud untuk menyindir atau Kang Deddy, gubernur konten. Emang susah sih ngadepin penyakit hati. Si gubernur iri, nyindir gubernur konten. Bah, apa-apa pula kau. Konten menghasilkan cuan, bagi-bagiin ke rakyatnya. Bagi duit dari konten, hasil konten sama rakyat kecil, rakyat miskin. Kebagian, bukan dari uang negara. Mantap nggak tuh gubernur Jawa Barat kita? Kang Deddy, Cerdasnya di atas rata-rata. Nah, dihimbau untuk semua gubernur ataupun pimpinan negara ya, yang baik-baik itu bukan disindir, tapi ditiru. Paham nggak? Ditiru, bukan malah disindir dan dinyek seperti ngeledek. Padahal yang ngeledek itu tong kosong nyaring bunyinya. Gak bernilai, kelihatan banget. Nggak ada isinya, kelihatan banget irinya. Maluin. Kasihan rakyatnya, malu punya gubernur kayak situ, malu. Lain kali pasang mukanya jangan kayak gitu ya. Muka suka ngeledek, muka kayak gitu tuh pengennya di apa coba? Sini. Katanya Kang Deddy cuma gubernur konten. Lah, emang kenapa kalau kerja sambil direkam? Yang penting bantuannya nyata, rakyat ngerasain hasilnya. Kang Deddy itu turun langsung loh. Dia lihat penderitaan rakyat, ngasih solusi, nggak cuman janji. Terus kameranya nyala, ya nggak apa-apa. Jadi biar tahu, rakyat itu tahu semua bahwa Kang Deddy itu nggak tidur di ruangan AC di kantor gitu kan, di kantor gubernur tuh. Tadi itu nggak tidur, tapi dia kerja langsung nyata. Lagian lebih baik jadi gubernur konten tapi dicintai rakyat daripada jadi pejabat tinggi tapi rakyat tidak merasa dilayani. Jangan hina yang bekerja pakai hati. Itu tandanya lu iri, lu nggak bisa kayak Kang Deddy Mulyadi. Makanya kerja, jangan tidur mulu di ruangan ber-AC. ya dari video ini ya saya melihatnya atau menilainya dari kacamata pribadi saya. Ini bukan hal yang bermaksud untuk menyindir atau merendahkan ya. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebutkan Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten dan diikuti dengan kata mantap, saya melihatnya sebagai sebuah pujian, kekaguman seorang Rudy Masud kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mampu mengkomunikasikan, menginteraksikan aktivitas-aktivitas kegubernurannya menjadi sebuah konten yang menarik, yang viral, tidak saja disukai, digemari oleh masyarakat Jawa Barat, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Rudy Masud itu sebenarnya sebuah kekaguman, sebuah pujian yang sangat luar biasa diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena dia merasa dari 38 gubernur yang ada di Indonesia ya, hanya Deddy Mulyadi yang mampu secara konsisten dan aktif ya untuk berinteraksi dengan masyarakat yang kemudian dipublikasikan melalui konten-konten media sosialnya. Nah, Rudy Masud merasa bahwa dia pun perlu seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, makanya kekaguman itu disampaikannya pada rapat dengan DPR kemarin ya. Rudy Masud pun saya yakin dia berpikir bagaimana kemudian dia ingin belajar ya, ingin mempraktekkan, ingin mengikuti jejak Deddy Mulyadi, bagaimana kemudian ya pemimpin sekarang ini harus terbuka, harus mampu berinteraksi dengan masyarakatnya. Nah, salah satu media yang mampu menginteraksikan, mengkomunikasikan program-program, pikiran, kebijakan seorang kepala daerah dengan masyarakat itu adalah media sosial. Di sanalah seorang gubernur, seorang kepala daerah mampu ya dengan cepat menerima masukan, kritikan ya dari masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu dengan cepat dieksekusi. Jadi saya pikir begitu ya teman-teman ya. Artinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud itu bukanlah hal yang ingin merendahkan atau menyindir Kang Deddy Mulyadi, tapi sebuah pujian, kekaguman beliau kepada Kang Deddy Mulyadi. Salam waras.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, gubernur konten. Menang, Akan tapi tetapi, konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat sangat bermanfaat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Contohnya apa? Dengan beliau mempunyai konten, beliau bisa mengurangi anggaran iklan untuk Provinsi Jawa Barat yang tadinya dari 50 miliar ke 3 miliar. Artinya APBD Jawa Barat bisa berkurang untuk iklan 47 miliar. Terus yang kedua, Kang Deddy Mulyadi setiap kebijakannya, setiap tindakannya dan diupload di TikTok ataupun di YouTube, itu sangat membantu untuk memberikan pencerahan ataupun memberikan nilai pengetahuan kepada masyarakat, karena hari ini adalah masyarakat lebih terbuka dengan dunia digital, dengan Twitter, dengan TikTok, dengan YouTube. Artinya iklan-iklan yang selama ini dibuat anggaran oleh pemerintah itu berkurang. Nah, Deddy Mulyadi ini suatu contoh gubernur yang harus ditiru oleh gubernur-gubernur lain di Indonesia. Tidak ada seorang gubernur yang mau masuk ke sungai membersihkan sampah, dan Deddy Mulyadi memberikan keterbukaan anggaran. Contoh anggaran hibah yang selama ini dinikmati oleh beberapa oknum di Jawa Barat, akhirnya dengan adanya Gubernur Deddy Mulyadi, semua anggaran-anggaran terbuka. Anggaran hibah yang tidak tepat sasaran, masyarakat Jawa Barat dan Indonesia mengerti tentang anggaran hibah. Jadi oleh karenanya saya sebagai warga masyarakat biasa yang tidak ada kaitan dengan Jawa Barat, saya warga negara Indonesia yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bima, sangat mendukung, sangat berharap Gubernur NTB, gubernur manapun bisa meniru gerak langkah, tindakan, perubahan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Apa salahnya gubernur-gubernur yang tidak punya ide, yang tidak punya ini itu bercontoh kepada Deddy Mulyadi, sehingga masyarakat itu tahu akan program-program yang selama ini tertutup. Dengan adanya keterbukaan YouTube Deddy Mulyadi, seluruh rakyat Indonesia mengerti sepak terjang pejabat pemerintah. Khusus untuk Kang Deddy Mulyadi, tidak usah khawatir, rakyat Indonesia mendoakanmu, mendukungmu. Berjalan terus untuk perubahan, berjalan terus untuk membantu rakyat kecil. Jangan khawatir, kami di belakang Kang Deddy Mulyadi. Merdeka. Bapak Aing gubernur Jawa Barat disebut gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat nggak mempermasalahkan. Mau Kang Deddy Mulyadi ngonten setiap hari, setiap waktu, nggak masalah. Lagian konten-konten Kang Deddy Mulyadi adalah konten-konten edukasi. Banyak pelajaran berharga yang kami petik. Selain itu penghasilan dari YouTube-nya itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gue sebagai warga Jawa Barat merasa bangga dipimpin oleh gubernur konten ketimbang dipimpin oleh gubernur tukang nyinyir seperti Gubernur Kaltim. Apalagi dengan adanya medsosnya Kang Deddy bisa menyelamatkan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan miliar selama 5 tahun ke depan, dengan memangkas anggaran media dari 50 miliar per tahun menjadi 3 miliar saja. Bro, di zaman sekarang pemimpin yang tidak dipublikasikan hasil kerjanya dianggap pemimpin yang tidak bekerja. Terbukti banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang rela menggelontorkan anggaran puluhan miliar hanya untuk membangun citra. Kalau tidak percaya, cek aja pengeluaran pemerintah untuk anggaran media di masing-masing daerah Anda. Itulah tanggapan netizen soal Gubernur Kaltim yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Netizen pun merespon dengan berbagai pendapat lah. Ada yang bilang itu enggak menyindir, itu sebuah dukungan. Ada pula yang menyindir Gubernur Kaltim iri dengan Gubernur Jawa Barat. Gimana menurut kalian ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.